lakum wa antum libasul lahun. Mereka itu adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut suami istri sebagai pakaian bagi masing-masing karena yang pertama, fungsi pakaian itu untuk melindungi dari bahaya yang berasal dari luar. Saking panas, saking Jawa, saking duri-duri, saking kewan-kewan, serangga, sak piturutipun. Ini fungsi pertama dari pakaian, melindungi dari bahaya dari luar. Maka suami istri dalam surat Al-Baqarah ayat 187 ini punya tugas yang pertama, saling menjaga, melindungi dari madharat di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaihi. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahji wa sanna bi sunnati wa ihtada bi hadi wa da'a bi da'wati ila yaumi liqa'i rabbi, amma ba'd. Hadratul afadil, hadratul mukarramin ingkang sami-sami kita takdimi, Ketua Pembina Yayasan PDHI Romo Kanjeng Raden Tumenggung Haji Jatiningrat beserta seluruh jajaran pembina maupun pengawas yang kita takdimi, Ketua Yayasan PDHI Profesor Dr. Khairuddin Basori beserta seluruh jajaran pengurus, para bini sepuh persaudaraan jamaah haji Indonesia ingkang boten saged kawula sebat setunggal sekalipun, sedaya para rawuh, para tamu undangan, hadirin hadirat muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimakumullah. Kang sepindah monggo kita munjukaken puji kelawan syukur dumateng ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala awit sing kanugrahanipun, rahmat sawaridhanipun kita sedaya saged pepanggihan walaupun ngendikaaken sampun 3 tahun libur hati coro kados mekaten punika. Gonawi liburipun 3 tahun yang terakhiripun sampun 1 tahun kepengker. Alhamdulillahirabbil alamin kanthi pinanggih sehat wal afiat. Sedaya Bapak Ibu, sawa monggo kita mujukaken sholawat sawa salam wonten ngarsa dalem Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ingkang kita antu-antu syafaatipun ing yaumil qiyamah. Bilih setunggaling nikmat agung kita kepanggihan bulan Ramadan ing taun 1400 Hijriah lan wonten ing sonten punika sedaya kautaman melepat dados tunggal. Kautaman bulan Ramadan, kautaman dinten Jumat, kautaman wonten ing badha salatil asar dumugi maghrib ingkang Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendikaaken doa-doa mustajabah. Punapa malih kita sedaya saos nindakaken ibadah siam. So samangke wonten ing wekdal berbuka puasa tambah-tambah ugi
anggen kita sedaya pikantuk keistimewaan saking Allah supados saged munjukaken doa-doa terbaik pinuwunan ingkang paling sae anyuwun barokah, anyuwun rahmat, anyuwun magfirah lan sedaya fadilah saking Allah Subhanahu wa taala. Menapa wonten ing majelis ingkang sae punika ingkang kanindikaaken sahabat Abdullah ibnu Mas'ud minangka raudhatun min riyadil jannah, termasuk taman di antara taman-taman surga. Majelis zikir, majelis ilmu, majelis nasihat ingkang kasifataken kados pangandikan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wonten ing hadis riwayat Imam Muslim, ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dicurah-curahkan rahmat kepada mereka semua yang hadir di dalam majelis ilmu, yang membaca ayat dari kitabullah dan mengkajinya. Dicurah-curahkan rahmat Allah, dinaunkan sayap-sayap malaikat yang memohonkan ampun kepada setiap ahli majelis, diturunkan sakinah ketentraman ke dalam hati mereka, dan disebut-sebut nama mereka semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keutamaan-keutamaan demikian tanpa terkecuali. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sesungguhnya pepanggihan kita sedaya wonten ing sonten punika dengan terkumpulnya berbagai keutamaan waktu-waktu mustajab doa, menandai salah setunggalipun hakikat Ramadan ingkang paling utami, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Surah Al-Baqarah ayat yang ke-186. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala ngendikaken, wa idza lan nalikani sa'ala wastakon ka ing sira he Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapa sing takon ibadi kawula ani mungguing aku Allah Subhanahu wa ta'ala, fa inni moko temen setuhune ingsun ngendika Allah qaribun par dekat, sangat dekat. Ujibu ingsun keparengake dakwatad da'i donga-dongane panyuwune wong kang ndedonga idza da'ani nalikane dheweke iku ndonga munajat marang ingsun. Falyastajibu mongko supaya neksen memenuhi seruan li marang ingsun
wal yu'minu lan supaya dheweke iku iman bi kelawan ingsun la'allahum supaya wong mau kabeh yarsuduna oleh bimbingan ingsun. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan, memperkenankan doa-doa orang yang bermunajat kepadaku ketika dia memanjatkan doanya. Maka hendaklah dia itu memenuhi seruan-seruanku dan beriman kepadaku, supaya mereka semua itu mendapatkan bimbingan petunjuk. Sabab nuzul utawi sebab turunipun ayat punika kacariosaken wonten ing tafsir Ibnu Katsir saking Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya ketika kewajiban puasa oleh Allah Subhanahu wa taala dititahkan di bulan Ramadan pada tahun kedua Hijriah. Setelah sebelumnya kewajiban berpuasa itu oleh Allah diwajibkan dalam surah Al-Baqarah ayat ke-183, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, dengan diwajibkan seperti apa yang telah diwajibkan pada orang-orang sebelumnya, kaifiyatan wa awqatan, baik dalam tata cara maupun juga waktunya, yakni Al-Imam Al-Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran ngendikaaken pendapat yang rajih, pendapat yang lebih kuat tentang puasa yang diperintahkan awal dengan turunnya Al-Baqarah 183 dan 184, itu puasanya dititahkan Allah secara bulanan pada setiap tanggal 13, 14, 15, yakni puasa Ayyamul Bid. Semula inilah puasa yang difardukan, sebagaimana puasa ini difardukan pada umat-umat terdahulu, dengan tata cara puasanya dimulai ketika bangun tidur. Nalika wungu menika langsung kedah siang, dereng pun sunahaken dahar sahur. Jadi awal ketika turun perintah puasa menika didhawuhaken ketika bangun tidur langsung mulai puasa. Dan puasa diakhiri sanes waktu maghrib ananging waktu asya utawi maghribu syafaqil ahmar, tenggelamnya mega berwarna merah di ufuk barat, nawi sak menika kinten-kinten wekdal isya. Jadi dahulu pada awal diperintahkan siapipun langkung panjang lan dereng wonten syariat dipun sunahaken dahar wekdal sahur. Menika bersesuaian dengan syiar awal di Madinah, bilih Allah Subhanahu wa taala badhe ditedahaken dumateng kaum ahli kitab, tiang-tiang Yahudi saha Nasrani wonten ing Madinah. Bilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika syariatipun boten benten kalian nabi-nabi saderengipun. Ketika Rasulullah datang pertama kali ke Madinah, maka beliau mendapati kaum ahli kitab. Disebutkan oleh Ibnu Abbas, beliau sangat ingin orang-orang ahli kitab yang pertama-tama beriman kepada beliau, karena ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, karena orang-orang ahli kitab ini mengenali Rasulullah SAW dari ciri-cirinya, tanda-tandanya seperti mengenali anak mereka sendiri. Maka sholatnya pada awal di Madinah masih menghadap kiblat ke Masjidil Aqsa yang dimuliakan oleh kaum ahli kitab. Demikian pula puasanya diperintahkan masih seperti puasa kaum sebelumnya, seperti yang tadi telah diutarakan.
Dan bahkan dalam penampilan padintenanipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menika, beliau tampil seperti pemuka ahli kitab. Beliau memakai jubah asfar, jubah ingkang werninipun werni kuning. Lanjut beliau juga memakai sisiran yang kata ibunda kita Aisyah ditarik ke belakang. Dados sisiranipun menika dipun tarik ke belakang tanpa dibelah. Jadi sisirannya sisiran dipun urai mekaten. Karena begitulah penampilan dari para pemuka ahli kitab, kaum ahbar utawi habr Yahudi, ugi kaum ingkang menjadi pemuka-pemuka agama ahli kitab. Nah, wonten ing taun kedua Hijriyah Allah Subhanahu wa taala sampun paring keputusan final, qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Kebencian yang keluar dari mulut mereka itu tampak begitu nyata, jelas dan besar, maka apa yang disembunyikan oleh hati mereka, kedengkiannya kepada Rasulullah dan para sahabat lebih besar lagi. Maka di tahun kedua tersebut Allah memerintahkan selisihilah mereka, berbedalah dengan kaum ahli kitab itu, maka sholat mulai dipindah kiblatnya. Qad nara taqalluba wajhika fis samai fala waliyannaka kiblatan tardoha. Wahai Muhammad, kami telah melihat bagaimana berulang kali wajahmu menghadap ke langit memohon keputusan ketegasan tentang kiblat ini, maka kami akan alihkan engkau kepada kiblat yang lebih engkau sukai, yang lebih engkau ridhai, yaitu Ka'bah, Baitullah Al-Haram. Salatnya berpindah arah kiblat ke Masjidil Haram. Demikian pula kemudian puasanya dititahkan Allah berubah ke bulan Ramadan dengan turunnya surat Al-Baqarah ayat 185. Oleh karena itu, antara ayat 184 yang menerangkan ayat 185 dengan ayat 185 terdapat klausul yang sama, yaitu tentang orang yang sakit atau bepergian. Menika menunjukkan perintah puasa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183 memang perintah puasa terdahulu yang lalu dimansuhkan oleh Allah dengan turunnya surat Al-Baqarah ayat 185 menjadi hukumnya fardu puasa Ramadan. Nah, wonten kedadosan ingkang menarik ketika dulu puasa masih diperintahkan dengan tata cara seperti yang kami jelaskan. Puasa dimulai bangun tidur, diakhiri waktu Isya, dan hanya 3 hari setiap bulan menika. Yaitu orang-orang Ansor menika petani. Mereka bekerja di ladang-ladang kurma, bekerja di kebun-kebun yang ada di kota Madinah. Namanya petani, wangsul menika ngajengke maghrib. Mereka berwudu lalu sholat maghrib. Bar maghrib dereng buka, soalipun berbukanya sesuai aturan ingkang saderengipun menika wekdal Isya. Lajeng bar sholat maghrib menika layah-layah nenggo wekdal Isya supados saged buka puasa. Qadarallahu wa masya'a fa'al. Sing do layah-layah menika bablas sare. Bablas sare lewumu sampun lewat wekdal Isya, katakanlah jam 9, jam setengah 10 mekaten, kalau kok aturanipun bangun tidur sudah harus puasa untuk hari berikutnya. Sehingga banyak kejadian pada masa itu orang-orang Ansor menika posone kesambung-sambung. Orang berbuka bablasen lesare sehingga harus puasa untuk hari berikutnya. Sampai terjadi ada seorang Ansor yang puasanya menika kesambung 3 dina. Ngantos lemes sanget saestu. Menika nalika aturan siap tasih kama kutiba alal ladina min qablikum.
Begitu turun surat Al-Baqarah ayat 185, puasa dipindah ke bulan Ramadan, orang-orang Ansor batin ciloko. Nek wingi kesambung-sambung telung dina isih kuat. Harek saiki kok nganti kesambung-sambung mati awake dhewe. Ini yang dibayangkan oleh orang-orang Ansor. Lalu orang-orang Ansor menika sowan dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kajengipun mau memprotes, mengadu, Gusti Allah damel kewajiban kok aurat sangat, kami gak akan sanggup. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, orang Ansor itu saking aluse kalau ngendikan tidak tega untuk ngendika blak-blakan, maka yang mereka sampaikan kepada Rasulullah itu bunyi pertanyaannya begini: ya Rasulullah, punapa Gusti Allah menika parek dekat sehingga kami cukup berbisik kepadanya, atau Gusti Allah menika tebih sehingga kami perlu berteriak memanggilnya? Jadi orang Ansor bertanya pertanyaan dohirnya yang keluar dari lisan mereka, menika pertanyaannya satu sangat sopan sangat. Mbok menawi tiyang Ansor menika kados tiyang Jawi, remen pasmon. Maka Allah itu dekat sehingga kami cukup berbisik, atau Allah itu jauh sehingga kami harus berteriak kepadanya. Sedangkan di dalam hati mereka pertanyaannya sebenarnya adalah, kenapa Allah memberi kita kewajiban kok wangele kados ngaten, aurate kados ngaten, berat sekali. Maka Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha tahu, menjawab kedua pertanyaan menika sekaligus. Pertanyaan ingkang dohir yang keluar dari lisan mereka dijawab ayat 186. Pertanyaan ingkang wonten manah yang mempertanyakan aturan puasa kok abote kaya ngene dijawab ayat 187. Jadi ayat 186 dan 187 dalam surat Al-Baqarah ini masih rangkaian ayat tentang puasa, di mana dua-duanya menjawab pertanyaan orang-orang Ansor. Saya melompat dulu ke ayat 187, sehingga dalam ayat 187 menika aturan siam menika dipun ubah Gusti Allah. Rumiyin nalika puasa menika tasih 3 dinten ayamul bid, setiap malam berpuasa menika kaum muslimin boten wantun cerak-cerak garwanipun. Karena pemahamannya 3 hari puasa itu full, juga tidak boleh mendekati istri. Nah, untuk bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala lajeng ngendika wonten surat Al-Baqarah ayat ke-187 menika, uhilla lakum lailatus siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan malam-malam puasa di bulan Ramadan itu bagi kalian untuk bercampur dengan istri-istri kalian. Jadi Allah memberikan keleluasaan malam Ramadan bagi pasangan suami istri untuk bercampur, karena tidak lagi 3 hari yang kemungkinan masih kuat ngampet, tapi ini 1 bulan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan 1 kalimat yang kalimat ini so sweet. Kalimat ini istilahipun anak-anak muda so sweet. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka itu adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebut suami istri sebagai pakaian bagi masing-masing karena yang pertama, fungsi pakaian itu untuk melindungi
dari bahaya yang berasal dari luar. Saking panas, saking Jawa, saking duri-duri, saking kewan-kewan, serangga, sak piturutipun. Ini fungsi pertama dari pakaian, melindungi dari bahaya dari luar. Maka suami istri dalam surat Al-Baqarah ayat 187 ini punya tugas yang pertama, saling menjaga, melindungi dari madarat di luar sana. Maka kalau suami istri kok sudah saling menyakiti, saling memberi madarat, saling merugikan, saling membahayakan, menika sudah kehilangan makna hunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Engkang kaping kalih fungsi pakaian menika kagem nutupi aurat, menutupi hal yang tidak pantas dilihat oleh orang lain, menutupi aib-aib, menutupi cacat-cacat dan keburukan-keburukan. Maka demikianlah suami istri ugi gadah kewajiban untuk saling menutupi aib, menutupi cacat, menutupi aurat. Maka kalau suami istri kok justru sudah saling menjelekkan, nulis status di Facebook, kejelekan pasangannya diumbar, dia sudah kehilangan makna hunna libasun lakum wa antum libasun. Yang ketiga, fungsi pakaian menika kagem memperindah, mempercantik sebagai perhiasan. Maka suami istri juga harus saling memperindah satu sama lain, menjadi tempat bercermin satu sama lain. Menjadi hak pertama dalam hadis al-mu'minu mir'atul mu'min. Mu'min itu cermin satu bagi yang lain. Saya ibu-ibu, kalau kita bercermin lalu di dalam kaca ada yang tidak beres di bayangannya itu, yang kita benake yang di dalam kaca atau yang di diri kita? Di diri kita. Menika makna hadis al-mu'min mir'atul mu'min. Mukmin menika cermin bagi yang lain. Karena ketika kita bercermin lihat pada saudara kita, pasangan kita, kok ada yang tidak beres, maka yang pertama-tama kita benahi adalah yang di diri kita. Karena cermin. Memperindah satu sama lain karena selalu saling memberi masukan, selalu saling memberikan pembiasaan-pembiasaan yang baik sampai mendapatkan akhlak yang lebih mulia. Maka kalau antar suami istri kok justru sudah saling mendowngrade, menurunkan, menjadikan lebih jelek, menjadikan lebih buruk, menika kehilangan makna hunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Lajeng wonten ing surat Al-Baqarah ayat 187 menika kita ugi maos fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Maka makan dan minumlah, diberikan kelonggaran, keleluasaan sampai jelas benang putih dari benang hitam, yaitu datangnya waktu fajar. Berarti puasa dimulai waktu fajar, bukan lagi ketika bangun tidur. Summa aqimus syiyama ilal lail, kemudian sempurnakan puasa sampai datangnya malam, yaitu ketika waktu maghrib, maghibus syamsi atau terbenamnya matahari terjadi. Dengan demikian ayat 187 ini sudah menjawab pertanyaan yang diempet di dalam batinnya orang-orang Ansar. Sekarang di ayat 186 Allah menjawab pertanyaan yang keluar dari lisan mereka. Wa idza sa'alaka, dan apabila mereka bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qaribun, maka sesungguhnya aku dekat. Ayat menika miturut pakar tata bahasa Arab, secara tata bahasa wonten ingkang dipun lesapaken utawi ada yang dihilangkan.
Apa itu dalam syarat dan jawabnya? Kalau syaratnya klausa pertama berbunyi wa idza sa'alaka, apabila mereka bertanya kepadamu, maka jawabnya harus fakul, maka katakanlah wahai Muhammad bahwa. Jadi kalau di sini tanyanya kepada Muhammad, maka yang harus menjawab seharusnya Muhammad. Tapi ayat ini tidak berbunyi wa idza sa'alaka ibadi anni faqul inni qarib. Tidak ada kata kul, tidak ada kata katakanlah. Sebab apa? Sebab Allah hendak menunjukkan kedekatan ingkang hakiki, kedekatan yang sejati. Apabila mereka bertanya kepada Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Allah langsung menjawab. Karena kalau Allah ngendika aku dekat tapi masih pakai perantara, maka katakanlah ya Muhammad bahwa aku dekat. Sampaikan ya sama dia, aku dekat. Menikah kedekatannya menjadi tidak hakiki. Kenapa? Katanya dekat kok masih pakai perantara. Maka Allah menghilangkan jawab kul di dalam ayat ini menjadi fa inni qaribun. Yang ditanya Rasulullah, Allahnya menjawab langsung fa inni qaribun, maka sesungguhnya aku dekat. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam pengawasannya aqrabu min hablil warid, pengawasannya lebih dekat daripada urat lehernya manusia. Pengawasan. Demikian pula ketika menyebutkan tentang kedekatannya di dalam hubungan antara dia dengan hambanya, maka kedekatan terdekat dengan Allah yang paling menggambarkan hubungan antara kita dengan Allah adalah kedekatan di dalam doa. Sesungguhnya aku dekat. Kadang-kadang dekat itu ngapain? Kalau dekat cuma dekat, kadang-kadang malah merepoti. Tetapi Allah menggambarkan siapa dia, Al-Khaliq, dan siapa kita, makhluk, dengan menyatakan kedekatannya adalah untuk uji budak wa tadani, untuk mengabulkan doa-doa. Maka bulan Ramadan dalam makna yang paling mendasar, paling hakiki adalah bulan untuk membangun kedekatan dengan Allah, dan bulan untuk kemudian meneguhkan ibadah yang saripati dari ibadah itu adalah doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bahkan dalam puasa, dalam makna yang paling mendasar, poso siang itu soal tidak makan, tidak minum, boten dahar, boten ngunjuk, itu ada kaitannya dengan doa. Pada suatu hari Rasulullah SAW bersabda di depan kemah ketika beliau sedang berkemah, mudah-mudahan ada orang soleh yang menjaga kami malam ini. Lalu tampillah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, saya ya Rasulullah yang akan berjaga di tendamu malam ini. Sa'ad bin Abi Waqqas mertelakan janjinya Rasulullah itu kalau minta dijagain bukan karena beliau ajri, bukan karena beliau takut, karena pernah kejadian kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kami menjagai beliau menjelang perang Ahzab, perang Khandaq, ketika terdengar suara bergemuruh di alam padang pasir, kami takut itu musuh yang datang menyerang. Kami ragu-ragu untuk ngecek. Ketika kami akhirnya berani untuk ngecek, Rasulullah sudah datang dari arah datangnya suara itu dan bersabda, tenang, itu cuma angin, sudah saya periksa. Jadi kanjeng Nabi itu minta dijogo bukan karena ajri, tapi tarbiyah, mendidik para sahabat. Maka saat Nabi Waqqas malam itu menjaga Rasulullah, lajeng ini yang luar biasa saat Nabi Waqqas. Kalau kita didhawuhi jogo, ya jogo tak. Terus bapak-bapak itu, Pak, kok diwangi ngasai piring, biasanya pengen piring, gelasnya sih doe, mangkoknya buatan gitu. Tapi yang lain saya jelas saat Nabi Waqqas ini kok inisiatif.
aku ki jaga engko bengi mesti Rasulullah arep qiyamul lail akan tahajud. Orang tahajud pasti butuh air wudu, maka berjaga itu tugas utama. Beliau berinisiatif cari wadah, cari bejana, cari kendi, diisi air untuk nanti Rasulullah. Maka ketika beliau bangun nyari air wudu, saat Nabi Muhammad langsung siap, monggo ya Rasulullah menawi badhe wudu. Saking keterimanipun, saking manahipun Rasulullah seneng, iki kok wong Jawa kok inisiatif boleh banyu barang. Maka saat Nabi Muhammad dipunduti presa Rasulullah, kowe njaluk apa, aku bakal ndongake kanggo kowe. Kamu minta apa, akan aku doakan untuk. Menawi Bapak Ibu pun punduti presa Rasulullah, kowe pengen apa tak dongake kowe kira-kira dijawab. Ya Rasulullah, bahwa kula dituhake supados saged sesarengan panjenengan wonten swarga. Biasanya itu paling pol-pole pok-poke wonten inggih. Saat Nabi Waqqas menika langkung pinter. Beliau ngendika matur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakanlah agar semua doa saya mustajab. Napa boten pinter niku? Jadi setunggal doa itu Rasulullah menika kabul, kabeh dongan saat Nabi Waqqas dados kabul. Doakan agar semua doa saya mustajab. Rasulullah tersenyum melihat kecerdasannya saat Nabi Waqqas menika, lajeng ngendika, kalau begitu bantulah aku wahai Sa'ad dengan memperbaiki makananmu. Ternyata kuncinya doa mustajab yang pertama-tama adalah makanan. Ketika Rasulullah SAW ngendikaken ayat "Kulu mimma razaqnakum halalan thayyiban", makanlah dari apa yang kami anugerahkan kepada kalian, rizki yang halal dan thayyib. Maka Rasulullah itu nyariosaken di kalangan umat terdahulu ada satu orang sedang perjalanan, dia dalam keadaan puasa, dia dizalimi, dirampok orang, dia menengadahkan tangan ke langit mengatakan ya Rabb, ya Rabb. Ini orang ini ada 4 keadaan yang menjadikan doanya mustajab. Setunggal musafir, tiang safar doanya mustajab. Yang kedua puasa, orang puasa doanya mustajab. Yang ketiga dizalimi, orang dizalimi doanya mustajab. Yang keempat dia menengadahkan tangan ke langit, yang Rasulullah mengatakan kalau ada orang menengadahkan tangan ke langit memanggil ya Rabb, lalu dia kok tangannya kosong, Allah yang malu, Allah yang kisinan. 4 keutamaan, 1 saja sudah cukup untuk menjadikan doanya mustajab. Tapi Rasulullah ngendika, tapi bagaimana Allah akan mengabulkan doanya sedangkan dia makan dari makanan haram, sedangkan dia memakai pakaian dari pakaian yang haram. Jadi salah satu penghalang paling berbahaya kemesraan seorang hamba dengan Allah adalah makanan haram. Maka ini bisa menjadi keprihatinan kita bersama, kepeloporan kita bersama tentang gerakan sadar halal. Karena ini kaitannya dengan senjatanya orang mukmin yang paling hebat, yaitu doanya kepada Gusti Allah. Bagaimana akan dikabulkan doanya kalau kemudian dia memakan barang haram, dan kalau tidak dikabulkan doanya, apalagi yang bisa jadi andalannya orang beriman. Menawi samangke bapak-bapak saking yayasan PDAI ugi wonten bagian ingkang terus mensosialisasikan gerakan sadar halal. Wonten ing Ngayu Jakarta menika keprihatinan kita dalam banyak titik kritis, misalnya nyuwun sewu penggilingan daging ingkang masih campur. Bahkan ada beberapa pedagang yang nakal masih mencampur jadi soto daging sapi kok ono sapi balabe barang. Demikian pula titik kritis lainnya adalah tentang ayam yang tidak disembelih dengan cara yang syar'i,
Nyuwun sewu, bahkan ada yang sudah bangkai dijual sebagai daging. Kemudian ada yang kurang sempurna dalam penyembelihan karena tidak putus 3 saluran. Atau juga nyuwun sewu kuas ingkang remen kebakaran, ayam bakar, ikan bakar, dan saat diturut-turut nikah, ternyata kita banyak menemukan titik kritisnya di kuas, yang kuasnya ternyata terbuat dari bulu hewan yang tidak halal. Yang tentu ini semua karena dia tidak halal, najisnya kena ke semua makanan yang sebenarnya halal. Wong yang namanya ikan itu bangkainya saja halal, tapi nek dielus-elus pakai kuas yang terbuat dari bulu babi, beda hukumnya. Nah, menikah ikan dados keprihatinan kita, sehingga kami kemarin juga dengan Baitul Mal Merapi Merbabu dan teman-teman pasukan amal soleh gerakan infak beras, kita sempat ya di beberapa waktu yang lalu kita berbagi kuas halal, kuas ingkang terbuat dari bahan sintetik yang kemudian lebih aman untuk digunakan oleh bapak-bapak, ibu-ibu yang jualan kebakaran. Ini salah satu titik kritis. Karena ini kaitannya dengan tadi, bagaimana hubungan mesra kita dengan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau tumbuh di badan kita sesuatu dari yang haram, seperti dalam hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Fannaru aula biha", maka neraka lebih layak bagi. Rumiyin nalika alit ngaos fikih puasa madhab Syafi'i, menika rumiyin wonten salah satu dari nawaqidus siyam, pembatal puasa menika muntah dengan sengaja. Dalam madhab Syafi'i, pembahasan salah satu pembatal puasa menika muntah dengan sengaja. Nyuwun sewu, rumiyin cah cilik nek bayangke muntah kok sengaja iki piye to? Kurang gawean. Baru kemudian ketika kita ketemu riwayat-riwayat tentang para sahabat, ternyata muntah dengan sengaja itu dulu zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman tabi'in kadang dilakukan kalau orang mengetahui bahwa yang tadi dimakan ternyata ada yang haram atau syubhat atau meragukan. Niku nyuwun sewu, Sayyidina Abu Bakar nanti memasukkan 2 jarinya sampai kena ke bagian pangkal lidah supados saged muntah. Karena apa? Karena baru menyadari ternyata yang dimakan itu berasal dari pendapatan dukun. Diparingi hadiah panganan, orang dicek mau sapa-sapa, ternyata dari tetangga yang profesinya sebagai dukun. Itu kemudian muntah. Nah, makanya kalau sekarang arang-arang kok kurang gawean muntah dengan sengaja. Muntah itu biasanya bukan sengaja. Ini kok sengaja itu ternyata karena dahulu ya ada sahabat-sahabat yang menyadari bahwa yang dimakan itu adalah yang haram, sehingga kemudian perlu dimuntahkan. Nah, ini kok bagian pertama dari doa yang kita bicarakan dalam hal puasa adalah soal makanan. Maka kenapa orang yang berpuasa itu doanya mustajab? Karena dia menjaga diri dari segala asupan, berlapar-lapar untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lebih-lebih nanti doanya mustajab menika nalikanipun buka puasa. Buka puasa menika biasanipun remen tanpa susah itu. Suasana buka puasa itu remen tanpa susah. Remen. Maka jangan menyepelekan doa di saat hati kita bahagia. Nyuwun sewu, kadang-kadang kita lalu berdoa ketika sedang sedih, sedang ruwet, sedang masalah, sedang problem. Niku njuk akeh. Nek lagi seneng lali ndonga. Padahal ternyata salah satu doa yang mustajab niku nalikane seneng. Ketika hati kita ridho, ketika hati kita senang, ketika hati kita itu berseri-seri, berbunga-bunga, justru saat itu doa diijabah oleh Gusti Allah. Suasananya suasana syukur, menika doa-doanya mustajab. Nah, maka ini menjadi renungan bagi kita. Ada yang pernah dibahas oleh para ulama, misalnya Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, tentang bagaimana cara bertobat dari masa lalu ketika kita makan barang haram tanpa kita sadari.
Karena beliau menukil pendapat Imam Syafi'i, barang haram itu kalau masuk ke tubuh, kalau kita nggak tahu tidak dosa, tapi dampaknya tetap terasa. Kalau ada mata kok dia itu dapat nutrisinya dari yang haram, itu nek dijak ngaji telung baris wis ngantuk. Tapi nek dijak delok silet gosip selebriti betah telung jam. Wonten telinga kok tumbuhnya dari barang haram, niku dijak ngrungokke pengajian bapak ngantuk. Teklak-tekluk ning kok ngrungokke sing eli-eli nyuwun sewu ya. Tidak semua lagu mungkin jelek, tapi ada lagu yang jelek, misalnya yang di dalamnya memuji barang yang haram, memuji zina, memuji minuman keras, maka kok ya betul. Tangan jenatan, kaki jenatan, kaki kok ada barang haram tumbuh di kaki. Niku nek ana tempat haram, sikile kaya arep menggok dhewe. Karena dampak dari barang haram yang ada di tubuh. Maka cara bertobatnya bagaimana? Imam Nawawi menjawab, selain beristighfar mohon ampun, memperbanyak puasa. Karena puasa itu Ramadan. Ramadan itu tegesipun membakar, panas. Sehingga ketika dipuasai, maka bagian tubuh yang tumbuh dari barang haram itu yang akan hilang terbakar. Bagian tubuh yang tumbuh dari barang haram hilang terbakar ketika kita berpuasa dalam rangka bertobat dari mengkonsumsi yang haram di masa lalu. Tadi sebagai intinya inti dalam bulan Ramadan kita mengharapkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemesraan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujibu da'wat da'i da'ani, Allah ngendika aku menjawab doa-doa orang yang bermunajat kepadaku ketika dia berdoa. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ngendika, aku tidak peduli tentang doa yang sudah dipanjatkan kepada Allah, kapan dikabulkan, di mana dikabulkan, dalam bentuk apa dikabulkan, aku tidak peduli. Karena kalau aku sudah berdoa, yang memberi ilham aku untuk berdoa juga Allah. Artinya Allah sudah memberikan karunia kepadaku untuk berdoa. Dan kalau aku dituntut lisanku untuk berdoa oleh Allah, berarti karunianya sudah disiapkan untukku. Entah kapan akan diberikan, terserah Allah. Entah dalam bentuk apa diberikan, terserah Allah. Entah di mana diberikan, terserah Allah. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau doaku dikabulkan, maka aku bersyukur 1 kali. Kalau doaku tidak dikabulkan, maka aku bersyukur 2 kali. Orang bertanya, kenapa kok nganter? Karena kalau doaku dikabulkan, berarti di situ ada pilihanku sendiri. Tapi kalau doaku tidak dikabulkan, berarti Allah yang memilihkan untukku, dan pilihannya Allah pasti lebih bagus daripada pilihanku. Mereka jadi para sahabat itu kalau menyikapi doa indah sekali. Nek doaku kabul, berarti itu pilihanku. Itu yang disyukuri. Nek boten dikabulkan sesuai permintaan kita, berarti Allah itu akan memberi yang lebih baik dari pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, kita itu belum menjadi hamba sejati sebelum lebih mencintai berdoanya itu sendiri daripada mencintai dikabulkannya doa. Karena dikabulkannya doa adalah pemberian, sedangkan berdoa itu sendiri adalah kemesraan. Ibu-ibu lebih suka pemberian atau lebih suka kemesraan? Jadi kata Ibnu Athaillah itu,
Kalau pengabulan doa itu namanya pemberian, tapi kalau berdoanya itu namanya kemesraan dengan Gusti Allah. Nah, penjenengan pilih dikai kembang terus ditinggal lunga, atau sedino dikancani gandengan tangan ngobrol glenak-glenik. Yo nek iso iki glenak-glenik yo karo dikurang paringi lah. itu yang paling kita harapkan, glenak-glenik tapi juga kita diparingi. Gusti Allah itu memang juga Maha memberi. Ini kata Ibnu Athaillah, kenapa? Karena berdoa itu bukan cara memberitahu Allah apa hajat kita, sebab Allah Maha tahu. Kita tidak memberitahu Gusti Allah apa hajat kita pun, Allah pasti Maha tahu. Maka berdoa menika bermesra-mesra dengan Gusti Allah, supaya Allah meridhoi apa yang dianugerahkan untuk kita. Itu yang menjadi hakikat doa dan hakikat kemesraan dengan Gusti Allah. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Maka Allah itu disifati Maha pengasih, kasihnya tidak pilih-pilih, Maha penyayang, sayangnya tiada batas berbilang. Rahmatnya itu 100 bagian, yang 1 bagian menjadi sifatnya Maha pengasih, diturunkan ke dunia, semua dapat tanpa pilih-pilih sejak awal zaman sampai akhir. Yang 99 bagian menjadi sifatnya Maha penyayang, yang disayang itu adalah orang-orang beriman dan bertakwa, diberikan rahmat itu sempurna di akhirat, di dunia dicicip-cicipkan dengan anugerah. Maka dulu Allah yarham Kiai Haji Zainuddin MZ mengatakan, jangan senang dulu kalau dikasih, karena dikasih belum tentu disayang. Tapi kalau disayang biasanya dikasih. Kalaupun tidak dikasih pasti karena sayang. Paham itu? Jangan senang dulu kalau dikasih, karena dikasih belum tentu disayang. Fir'aun dikasih kekuasaan tapi tidak disayang. Qarun dikasih harta tapi tidak disayang. Abu Lahab diberi nasab mulia tapi tidak disayang. Tapi kalau disayang biasanya dikasih, Pak. Maka kita ini mencari sayangnya Allah. Kalau disayang biasanya dikasih. Kalaupun tidak dikasih pasti karena sayang. Kengwaya umur 3 tahun nyuwun korek api, petasan, peso, silet, diparingi. Kenapa kok tidak diparingi? Karena disayang. Sama Gusti Allah itu periksa. Kayak kok nyuwun bapak-bapak, ya Allah nyuwun mobil, ya Allah nyuwun mobil, kok mboten dikeparengken? Karena saya soalnya di mobil mbok sapa sing ditawani melu. Misalnya orang ketok nek diboncengke motor apa sing perlu ketok. Tapi kalau di mobil kan jadi rakyat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan ini sebagai syahrul qurba, bulan kemesraan, bulan kedekatan antara kita dengan Allah, dan untuk menajamkan senjata terhebatnya orang beriman, yaitu doa-doa. Maka mari terus memperbanyak doa. Dalam urusan apapun kita berdoa. Seperti dalam Quran itu dicontohkan, ada berdoa untuk urusan yang paling ukhrawi, bahkan juga ada berdoa untuk urusan yang paling duniawi. Semua asalkan berdoanya, mintanya semuanya kepada Allah. Ada ulama tabi'in, imamnya para tabi'in Madinah, namanya Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair itu lihat ada orang sholatnya cepat sekali. Kalau
kita kan negur orang yang sholatnya cepat itu kadang-kadang, oh sholatku cepat kok, oh sing serius sih, badal Gusti Allah cepat-cepat. Kan kita kadang-kadang menggunakan sudut pandang seperti itu. Nah ini ulama besar ini, Urwah bin Zubair ini negur orang yang sholatnya cepat, itu kalimatnya indah sekali. Kata beliau, panjenengan itu menapa boten hak gadah hajat dumateng Allah. Kok le salat kok cepet temen kula niku napa-napa niku nyuwun le Gusti Allah teng salat niku. Donga ora-ora Gusti Allah teng salat niku. Artinya seakan-akan salat itu kebutuhan dia, karena salat itu saatnya untuk berdekat-dekat bermesra-mesra nyuwun dumateng Allah. Jadi kalimatnya itu empat, kowe iki le salat kok cepet temen apa wong ora duwe hajat marang Allah. Apa kamu tidak punya hajat kepada Allah kok sholat kok cepat betul? Kan kita kadang-kadang kalau tegur bukan begitu. Seakan-akan sholat itu tambah lama tambah beban, tambah lama tambah berat. Tapi dengan mengatakan apa kamu tidak punya hajat kepada Allah sehingga sholat kok cepat, itu seakan-akan sholat itu justru kebutuhan kita untuk berlama-lama. Sholat itu kebutuhan kita untuk bermesra-mesra. Sholat itu kebutuhan kita untuk memperbanyak kedekatan kemesraan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mekaten ingkang saged kawula aturaken. Mudah-mudahan sebagai pengingat, karena tentu Bapak Ibu sedaya langkung pono, langkung paham, langkung faqih, langkung alim. Allah Subhanahu wa taala menjadikan pengingat itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Terakhir, karena ini adalah yayasan PDHI, izin saya mengutip satu sejarah penting, bahwa haji itu harus menjadi pionir dan menjadi pelopor dari perubahan di tengah masyarakat. Salah satunya penjajah VOC di tahun 1772 menika nate geger karena dua orang haji, namanya Haji Besari dan Haji Muhammad Idris. Tahunipun 1772. Gubernur Jenderal Petrus Albertus van der Parra wonten ing Batavia menika kasebat karena laporan tentang dua haji ini tidak bisa tidur seminggu lebih. Kenapa kok bisa begitu? Karena Haji Besari dan Haji Muhammad Idris menika ditangkap di Surakarta oleh garnison VOC membawa surat. Suratnya ada 3. Yang satu dialamatkan kepada Ngarsa Sri Sultan Hamengkubuwono I di Yogyakarta, yang kedua kepada Susunan Pakubuwono III di Surakarta, yang ketiga kepada Pangeran Adipati Aryamangkunegara I di Surakarta. 3 surat untuk 3 penguasa dinasti Mataram. Surat itu dari Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, Imam Masjidil Haram dan Mufti Kota Mekah yang berasal dari Palembang, Sumatera Selatan. Syekh Abdul Somad Al-Falimbani meninggal ketika itu menulis surat untuk raja-raja Nusantara ke semuanya, mengobarkan semangat jihad melawan penjajahan VOC. Maka Haji Besari dan Haji Muhammad Idris itu ditangkap. Suratnya diterjemahkan oleh Carik Kertoboso di Keraton Surakarta, oleh Patrim Sosrodiningrat pertama dikirim ke Batavia. Batavia geger, tidak bisa tidur. Karena bunyi suratnya Masya Allah luar biasa, yang dialamatkan kepada Ngarso Dalem HB1, RN1 maupun PB3 ini bunyinya senada. Kabar-kabar tentang Paduka telah sampai pada kami bersinar bagai permata. Tetapkanlah hati Paduka. Paduka akan beruntung jika Paduka bekerja berjuang semata karena takwa kepada Allah. Janganlah takut akan kemalangan dan jauhilah segala perbuatan jahat. Jika orang yang melakukan demikian itu, maka dia akan temukan langit tanpa anwar dan bumi tanpa kotoran. Dan karena Paduka adalah keturunan Raja-Raja Mataram yang dianugerahi berkat Allah dan Rasulnya, maka keadilan Paduka sudah diketahui di mana-mana. Lagi pula sudilah hendaknya Paduka membaca ayat Al-Quran yang berbunyi, sedikit orang bisa mengalahkan kekuatan yang besar dengan izin Allah.
Lagi pula sudilah hendaknya Paduka mempertimbangkan bahwa dalam Quran tertulis ayat yang menyatakan bila seorang mati dalam perang sabil, jangan katakan dia mati, karena Allah telah berfirman bahwa jiwa orang itu masuk ke dalam badan seekor burung yang langsung membawanya ke surga. Dan haruslah lebih Paduka camkan, karena jiwa yang mati dalam perang sabil adalah bagai bunga yang harumnya tercium dari fajar sampai petang. Paduka adalah keturunan raja-raja Mataram yang telah berjuang, yang Makkah dan Madinah beserta seluruh negeri Melayu takjub akan keharuman jasa-jasanya. Ini surat ini bikin geger, karena kalau sampai ke tangan para raja itu dikhawatirkan kemudian perang besar terjadi lagi di tanah Jawa. Sejak perang besar terakhir, perang Giyanti 1746 sampai 1755, yang sudah sangat menguras keuangan dan merugikan VOC. Jadi sejak hari itu Belanda berpikir tentang para haji di Nusantara, betapa mereka berbahaya, karena yang namanya haji jelas punya kekuatan ekonomi, jelas punya kekuatan ketokohan, dan ketika dia betul-betul berhaji, dia punya wawasan internasional. Pulang ke Nusantara, dia membawa wacana tentang kemerdekaan dan penjajahan. Konon, menurut pendapat salah seorang guru besar sejarah, itulah kenapa dulu gelar haji itu harus disematkan supaya gampang diawasi. Kenapa kok kita tidak pakai gelar syahadat, sholat, puasa, zakat? Yang ada gelarnya menikah haji, supaya Pak Kaji kono kae, itu biar gampang diawasi, karena mereka punya potensi untuk membahayakan kekuatan kolonial penjajahan pada masa itu. Dan tentu setelah kemerdekaan kita terus harus memelihara semangat yang sama para haji, para anggota PDHI sebagai pelopor kebaikan, pelopor perubahan di tengah masyarakat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.